Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas jaringan syaraf tiruan dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan untuk Memprediksi Penjualan Kelapa Sawit Menggunakan Algoritma Backpropagation yang ditulis oleh Delima Sinaga, Solikun, dan Iin Parlina pada September 2019 yang akan dipresentasikan oleh Neni Alyawati NRP 02311 dan Veronica Maulin dengan NRP 02311 Pendahuluan. Dunia usaha yang terus berubah dengan cepat serta banyaknya persaingan pengusaha yang semakin banyak mengharuskan perusahaan untuk mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kegiatan prediksi atau forecast masa depan merupakan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam keberlangsungan usaha. Prediksi dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkiraan penjualan yang akan datang apakah sudah memenuhi target atau belum. Jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation merupakan sebuah metode prediksi untuk penjualan kelapa sawit Ude Doge, Bandar Pasir Mandoge. Yang kedua yaitu metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yaitu langsung di lokasi penelitian. Berisi pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi, serta memilah data mana yang tepat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu melakukan tanya jawab terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan tentang bagaimana data tentang penjualan dapat diperoleh dan apakah data tersebut bisa untuk digunakan peneliti sebagai bahan untuk penelitian. Studi literatur merupakan cara dan pola pengumpulan data sebaik-baiknya dengan pedoman-pedoman yang terdapat pada buku-buku, materi ajar, penelitian terdahulu dari berbagai sumber perpustakaan agar tidak salah dalam pengumpulan data yang akan digunakan. Penentuan pola. Tahap ini yakni melakukan pemilihan arsitektur agar selanjutnya dapat dilakukan pelatihan dan pengujian data. Kemudian pelatihan data. Setelah penentuan pola, selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan data menggunakan software MATLAB. Berikut merupakan data penjualan kelapa sawit pada Ude Doge Bandar Pasir Mandoge pada bulan Januari 2015 sebesar 1.140 ton, tahun 2016 sebesar 1.680 ton, 2017 sebesar 1.470 ton, pada tahun 2018 sebesar 1.140 ton dan sampai bulan September. Kemudian tabel 2 merupakan data penjualan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Pada gambar di samping merupakan alur aktivitas yang dilakukan dalam penelitian pada sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu untuk penggunanya yaitu analisis masalah, kemudian yang kedua pengumpulan data, ketiga normalisasi data. Untuk sistemnya dibutuhkan dalam input data dengan MATLAB, kemudian validasi dengan MATLAB. Jika sudah sesuai, kita dapat teruskan di pelatihan JST. Jika belum sesuai, kita masih mengolah untuk datanya. Kemudian setelah pelatihan JST dapat dilakukan pengujian JST, kemudian dapat diketahui
berapa tingkat akurasinya, rendah atau tinggi. Jika rendah tetap diulangi untuk training JST-nya. Jika sudah mencapai tingkat akurasi yang diinginkan, kemudian dapat dilakukan prediksi dan tindak lanjut. Next. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini normalisasi bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan data menggunakan software MATLAB. Normalisasi menggunakan rumus berikut, di mana 0,8 X kurangi A, di mana X-nya itu ada data yang akan ditransformasi, A merupakan data minimum rata-rata dibagi B, yaitu data maksimum rata-rata, dan dikurangi data minimum rata-rata, kemudian ditambah 0,1. Nah, normalisasi ini dalam range 0,1 hingga 0,9. Di sini kita bagi dua data, yaitu data pelatihan, yaitu data training, dan data uji untuk data testing. Next. Nah, untuk pelatihan dan pengujian data dengan arsitektur 1221, di sini ada source code-nya, source code utamanya, yaitu yang pertama Tansik Plongsik itu untuk trainingnya, yaitu train GD, di mana digunakan untuk membentuk jaringan pada black propagation yang mempunyai 7 neuron hidden dan 1 neuron target. Kemudian untuk NetLW-nya, yaitu merupakan penginisialisasian bobot pertama yang digunakan untuk bobot hidden. Kemudian diperlukan adanya inisialisasi bias yang digunakan untuk bias hidden. Kemudian untuk bobot keluaran, dan di sini juga kita dapat menentukan epoch-nya berapa besar untuk literasi dalam training JST. Kemudian adanya parameter goal. Di sini batasan goal yang kita inginkan yaitu 0,001, parameter learning rate yaitu laju pembelajaran sebesar 0,01, parameter show-nya 1000. Dan di sini digunakan dalam 12 neuron layer masukan, 2 neuron layer tersembunyi, dan 1 neuron keluaran. Pada gambar berikut yaitu hasil dari Neural Network Training, yaitu NN Train Tool. Di sini dapat kita ketahui telah sesuai dengan layer arsitektur yang kita gunakan, yaitu 12, 2, dan 1 untuk output. Di sini menggunakan training GD, di mana untuk performance-nya menggunakan MSE, yaitu Mean Square Error, di mana epoch-nya ini ditemukan 1443 dengan waktu 16 detik, dan performance-nya tercapai sebesar 0,01, gradiennya 0,00272. Next. Nah, ini merupakan grafik yang didapatkan dalam pelatihan menggunakan arsitektur 1221, di mana error goal atau MSE-nya pada pelatihan ini sebesar 0,009999 yang dicapai pada epoch ke-1443. Oke, kemudian lanjut pada akurasi data pengujian arsitektur 1221. Setelah kita menemukan hasil jumlah SSE-nya dan kita telah dapat menentukan MSE-nya, kita juga dapat menentukan berapa persen akurasi dalam arsitektur ini. Untuk hasil bernilai 1, yaitu 1 tandanya itu nilainya itu benar apabila nilai SSE-nya itu kurang dari 0,1. Dan hasil bernilai 0 atau salah apabila nilai SSE-nya lebih besar dari 0,1. 0,1 ini dari mana? 0,1 ini dari target error, yaitu parameter goal yang kita gunakan dalam inisialisasi dalam pelatihan MATLAB sebelumnya, di mana diperoleh jumlah benar, yaitu benar itu tadi hasilnya 1, dibagi 12 banyaknya data, dikali 100 ditemukan hasil 92%. Ini kemudian perbandingan akurasi pola jaringan. Di sini dicoba untuk beberapa arsitektur jaringan, dilihat arsitektur mana yang sangat
memiliki akurasi yang tinggi dengan epoch waktu yang lebih bagus. Kemudian arsitektur 1221 telah diketahui epochnya 1443 dengan waktu 16 detik, MSE-nya 0,00999734 dan MSE ditemukan untuk testingnya dengan akurasi 92%. Untuk arsitektur 1241 di mana epochnya ditemukan 751 dengan waktu 9 detik dengan MSI-nya kurang lebih sama yaitu 0,0009999268, tetapi kita dapat temukan testingnya dengan akurasi 83%. Untuk arsitektur 1261 itu kita temukan akurasi 58%, arsitektur 1271 dengan akurasi 75%, arsitektur 1291 dengan akurasi 58%. Sehingga di sini yang paling bagus yaitu dengan arsitektur input 12, hidden layer-nya 2, dan output layer-nya 1. Next. Nah, setelah kita dapatkan keluaran arsitektur, yaitu dengan tetapan parameter-parameter dengan tetapan arsitektur yang telah ditemukan dengan akurasi tinggi, kita gunakan untuk proses prediksi, di mana ditemukan dengan data real 1140, targetnya 0,1524, ini targetnya menggunakan data normalisasi sehingga 0,124 seperti itu. Target prediksinya juga sama, ini nilai normalisasi, di mana dengan kita ngeran hasil prediksi dapat ditemukan pada prediksi data tahun 2019 sebesar 1.160 dan setiap bulannya ditemukan prediksi masing-masing sebesar 1.353 hingga 1.715. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan untuk menetapkan pengujian dengan parameter pada pelatihan ini. Ini kurang lebih sama dengan training tadi, di mana di sini tadi tabel tadi itu dapat ditentukan dengan prediksi menggunakan persamaan, output dikurangi 0,1, kurangi B dikurangi A, dibagi 0,8 ditambah A. Ini kesimpulannya, yaitu pemodelan terbaik pada bulatan ini adalah arsitektur 12 dengan input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Kemudian arsitektur 1221 menghasilkan epoch sebesar 1443 iterasi dengan waktu 16 detik dengan didapatkan MSE sebesar 0,00999734 dan MSE pengujiannya sebesar 0,04149457 dengan akurasi sebesar 92%. Kemudian kesimpulan lain yaitu dengan arsitektur 1221 tersebut dapat dilakukan prediksi untuk tahun 2019 dengan total prediksi sebesar 18.966 ton tahun 2020 dengan total prediksi 18.978 ton dan tahun 2021 dengan total prediksi sebesar 18.978 ton. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.